Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami ingin menjelaskan tentang perihal pendidikan. Yang mana di sini kami ingin menjelaskan tentang perihal pendidikan dalam kitab tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab, volume 10. Nah, di sini kami mengambil ayat tentang surah Al-Luqman yang dimana disebutkan di dalam ayat tersebut tentang pendidikan. Namun sebelum itu kami akan membacakan tentang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Nah, nah, yang kami ketahui tentang tokoh yang disebut dengan dalam Al-Qur'an tentang Luqman di sini di dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwasanya Luqman di sini adalah seorang tokoh yang diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal dua tokoh yang bernama Luqman. Yang pertama, Luqman di sini adalah Luqman ibnu Ad. Tokoh ini mereka agungkan karena wibawa pemimpinan, ilmu, kefasihan dan kepandaiannya. Ia kerap kali dijadikan sebagai permisalahan dan perumpamaan. Dan tokoh yang kedua adalah Luqman Al-Hakim yang telah disebutkan dalam Al-Quran tersebut, yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Agaknya dialah yang dimaksud oleh surah ini. Nah, juga disebutkan bahwasanya Nabi menyatakan bahwa Nabi bersabda, "Aku berkata benar, sesungguhnya Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah seorang hamba Allah yang banyak menampung kebijakan, banyak merenung dan keyakinan lurus. Dia sangat mencintai Allah, maka Allah juga mencintainya, menganugerahkan kepada hikmah. Suatu ketika dia tidur di siang hari, tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya seraya berkata, 'Hai Luqman, maukah engkau dijadikan Allah khalifah yang memerintah di bumi?' Luqman menjawab, 'Kalau Tuhan memberiku pilihan, aku memilih afiat perlindungan, tidak memilih ujian. Tetapi bila itu ketetapannya akan kuperkenankan dan kupatuhi, karena kau tahu bahwa bila itu didapatkan Allah bagiku, pastilah dia melindungiku dan membantuku.'" Nah, dari penggalan ayat tentang ayat tersebut bahwasanya ada kata ya'idhuhu. Ya'idhuhu terambil dari kata wa'adha, yaitu nasihat menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikan sebagai ucapan yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini sesudah kata dia berkata untuk memberi gambaran tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan, yakni tidak membentak tetapi dengan penuh kasih sayang sebagaimana dipahami dari panggilan mesranya kepada anak. Kata ini juga mensyaratkan bahwa nasihat itu dilakukan dari saat ke saat sebagaimana dipahami dari bentuk kata kerja masa kini dan datang pada kata ya'iduhu. Sementara ulama yang memahami kata wa'ad dalam arti ucapan yang mengandung peringatan dan sebuah ancaman berpendapat bahwa kata tersebut mengisyaratkan bahwa anak Luqman itu adalah seorang musyrik, sehingga sang ayah yang menyandang hikmah itu terus-menerus menasihatinya sampai akhirnya sang anak mengakui tauhid. Nah, pendapat yang antara lain dikemukakan oleh Tahir Ibnu Asyur ini sekadar dugaan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, dan juga ada kata bunayya adalah patron yang menggambarkan kemungkinan asalnya ibni dari kata ibnun, yakni anak lelaki. Pemanggilan tersebut mengisyaratkan kasih sayang. Dari sini kita dapat berkata bahwa ayat di atas memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh dasar rasa kasih sayang terhadap peserta didik. Nah, Luqman di sini memulai nasihatinya dengan menekankan perlunya menghindari syirik dan mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaan tentang wujud dan keesaan Tuhan, bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan jangan mempersekutukan Allah, untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan sebuah kebajikan.
memang at-tahliyah muqaddamun ala at-tahliyah, menyingkirkan keburukan lebih utama daripada menyandang perhiasan. Dari kami mungkin ada kesalahan atau perbuatan dari tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.